Selamat pagi Radar Borneo. Kita sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dan berhadapan dengan Pak Edison, salah satu pengusaha yang terkenal dan juga memiliki satu iman yang sangat luar biasa. Berikut ini kami sedang berhadapan dengan beliau untuk mempertanyakan perkembangan komoditi dari pertanian. Selamat pagi Pak Kong. Pagi. Uh, Sejauh ini kalau kita melihat harga karet itu kan sangat menurun ya. Mungkin Ya, saat ini udah ada perkembangan. Kira-kira gimana tanggapannya? kalau kita lihat sih mungkin harga karet ini masih tetap naiknya pun sedikit. Mungkin karena perekonomian negara-negara maju agak susah seperti negara-negara Eropa kita ketahui. Mungkin mereka juga mengalami krisis. Jadi pemakaian karet yang untuk diolah menjadi ban mobil atau kebutuhan lainnya yang dari karet menjadi agak sedikit diperlukan. Mungkin mereka sekarang ini negara-negara luar sana jadi agak berhemat untuk beli kendaraan atau mengganti barang-barang mereka dengan barang-barang baru. Itulah yang mempengaruhi mungkin harga karet tidak naik-naik. Atau ini juga merupakan salah satu faktor penyebab bahwa pengusaha-pengusaha agak kendor saat ini karena pajak terlalu tinggi Pak Kong? Kayaknya itu bukan menjadi masalah juga kalau untuk masalah karet ini. Kalau untuk usaha, memang karena masyarakat mungkin tidak memiliki daya beli yang tinggi, maka setiap usaha pun pasti akan mengalami kemunduran. Itulah yang saya harapkan mungkin nanti dari pemerintah bisa ikut andil untuk mengembangkan pendapatan masyarakat. Mungkin pemerintah kalau menurut saya lebih baik terjun di masyarakat-masyarakat, digalakkan atau diberikan lapangan pekerjaan. Sebagai salah satu contoh, mungkin bisa diberikan bibit-bibit yang bisa menunjang perekonomian masyarakat, kalau khususnya untuk kita petani-petani yang ada di daerah kita ini di Kalimantan. Dibimbing, dicarikan mungkin sebagai jaminan dari bank, diberikan kebun yang bisa berhasil biar mereka yang ngolahnya, nanti mereka yang ngangsur ke bank. Jadi pemerintah kayaknya sangat diharapkan untuk turut serta membangun ekonomi masyarakat ini. Kalau mengharapkan pengusaha mungkin yang tidak seberapa, pengusaha juga banyak yang takut rugi, seperti saya ini juga takut rugi kalau tidak berani mengambil resiko. Jadi yang penting saya rasa mungkin pemerintah harus harus cepat ambil andil, dibangunkanlah kebun-kebun untuk masyarakat, mungkin satu kakaknya bisa 4 hektar kah. Jadi masyarakat kalau udah punya kebun ada penghasilan, otomatis mungkin nanti setiap sektor itu akan berkembang dengan baik, baik perumahan, baik mereka yang jual sembako atau warung-warung kopi, semuanya akan pasti berkembang karena masyarakat udah memiliki taraf hidup yang lebih baik. Baik, Terkait dengan harga komoditi bang, karena kita lihat komoditi ini kan sekarang kan agak agak turun, termasuk sawit yang mulai ya sih, terus karet, jagung dan lain-lain bang. Gimana harapannya dengan pemerintah bang? Ya, kita harapan ke pemerintah sih kalau untuk komoditi ya mungkin pupuk subsidi diberikan dijual kepada masyarakat yang benar-benar petani itu seperlunya mereka mau. Selama ini kan banyak dibatasi, jadi mereka mau tanam jagung, di saat udah tanam jagungnya umur 2 minggu, mau pupuk nggak ada pupuk. Itu satu hambatan bagi petani untuk berkembang. Jadi mungkin pemerintah bisa lebih lebih itu lagi lah, menyediakan pupuk untuk masyarakat yang benar-benar perlu. Jadi di saat mereka perlu pupuk ada, nah, itu pasti akan mendatangkan hasil yang baik. Kendala pupuk ini apa bang di petani sekarang? Nah, Harga, kalau kita lihat sih mungkin stoknya yang kurang. Kalau stok. harga sih bagi petani mungkin dia udah subsidi, tidak menjadi masalah. saat ini kan gini Pak Kung ya, saat ini komoditi karet kan sangat apa namanya sangat memprihatinkan lah, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi kira-kira untuk tambahan komoditi yang lain, kira-kira mungkin Pak Kong bisa menggambarkan kepada masyarakat di mana? Kalau kita lihat sekarang ini mungkin untuk di kota sih karet, mereka mungkin bisa beralih ke lain. Kalau di kampung kayaknya sulit bagi teman-teman kita untuk beralih ke lain karena jangkauan mobilisasinya agak mahal. Mungkin masih ada kampung-kampung yang di sekitar Bengkayang ini, kalau ongkos angkutnya ada yang sampai 1000, 1500.
Kalau di kampung itu dia tanam sawit, sawit harga 2.500, potong ongkos jadi tinggal 1.000, jadi kecil sekali. Mungkin ya memang sebenarnya karet itu masih bisa menjadi sarana penunjang bagi teman-teman. Cuma karet itu perlu diremajakan. Jadi supaya karetnya banyak, kilonya berat, mungkin perlu nanam karet baru atau pemerintah kasihkan pupuk untuk mereka bisa memupuk pohon karetnya. Itu bagusnya. Baik pemirsa, inilah hasil wawancara kita bahwa betapa besarnya satu program yang disampaikan oleh Bapak Edison saat ini. Kiranya masyarakat perlu memahami dan pemerintah juga perlu merespon apa yang menjadi satu statement dari Bapak Edison, salah satu pengacara muda yang ada di Kabupaten Bengkayang ini. Terima kasih pemirsa, jangan lupa share dengan teman-teman dan berikan motivasi yang terbaik. Selamat pagi.